Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Pradipta dengan NPM 233510605 dari kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan tugas 9 PBK, yaitu dengan materi Relation of Component. Komponen itu seperti bagian kecil dari halaman website yang bisa dipakai ulang. Bayangkan kamu punya potongan Lego, masing-masing punya bentuk dan fungsinya sendiri, tapi kalau kamu gabungkan bisa menjadi bentuk yang lebih besar seperti rumah atau mobil. Jadi dia bisa lebih kompleks ya, halaman website yang kita buat. Di Vue.js, komponen bisa berupa tombol, my button, kotak produk dengan function produk card, menu navigasi, navbar, form input, login form, dan lain-lainnya. Jadi daripada nulis kode tombol berkali-kali, kamu cukup buat satu komponen tombol lalu bisa dipakai di mana saja ya. Jadi lebih fleksibel. Baik, langsung saja kita buat codingannya di sini. Kita mulai dari template, wajib harus ada template. Sini kita akan menggunakan greeting sebagai contoh. Lihat dia. Ini masih kosong lah. Lanjut saja. Sini kita buat script. Kita mengimpor greeting. Import greeting from components dengan file greeting.fu. Lalu di sini kita ekspor default. Komponen yaitu greeting tadi ya, greeting. Oke, kita langsung saja buat di sininya. Oke, template lagi. Di sini kita sebagai contoh buat H1 aja adalah halo, ini adalah komponen. Buat ya. Jangan lupa untuk export defaultnya. Dengan yang greeting. Ya, jadi hasil adalah seperti ini. Adalah tampilan web yang bisa dipakai berulang.
baik kita langsung saja lanjut ke ini, kita hapus saja. Relasi antar komponen. Dalam Vue.js, relasi antar komponen menggambarkan bagaimana komponen saling berkomunikasi dan bekerja sama seperti anggota tim dalam proyek. Masing-masing punya peran, tapi tetap harus saling ngobrol agar semuanya jalan dengan baik. Jadi, kita akan membahas dulu props. Props dalam Vue.js, singkat dari properties, adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Props digunakan untuk membuat komponen menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan ulang. Props bisa berupa string, angka, objek, array, dan lain-lain. Kita juga bisa memberikan tipe data dan nilai default pada props. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Kita masih menggunakan greeting ya. Di scriptnya mengimpor greeting tadi ya, components greeting, kita mengambil dari file sana greeting.vue lalu komponen sini kita buat greeting. Oh, salah ya guys. Ini harusnya di sini. Ini kita hapus. Nah, di greeting template contoh, kita buat lagi sebuah H1 halo koma, kita menggunakan kedua double kurawa, kita memanggil nama yang sudah kita buat tadi. Lalu di bagian scriptnya
Nah, kita menggunakan props, lalu name dalam kurung name. Kita nggak menggunakan Kurawa ya, kita menggunakan ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Karena props itu kayak pesan yang dikirim dari orang tua ke anak. Maksudnya itu adalah dari komponen ke dari ini induk app.view ke anaknya, yaitu greeting.view. Oke, hasilnya seperti ini ya. Halo Nanda dengan codingan seperti ini, 6 props 6. Itu namanya adalah dari sini. Name sama dengan Nanda. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, emit. Emit adalah cara komponen anak mengirim event atau pesan ke komponen induk. Jadi kita akan membuat dengan contohnya yaitu dengan menekan tombol aja ya. Dengan menekan tombol, maka langsung terkirim ke induknya. Ini kita biarkan. Kita mainnya di dulu ya. Oke, kita akan menggunakan counter. Oke, tambah sama dengan itu. Oke, bagian scriptnya kita akan mengimport ya. Sekarang kita akan mengimport kita akan import counter from components counter.view. For default counter. Nah, di sini kita menggunakan metode
sini kita akan memanggil yang di atas ini, masukin ke dalam metodenya. Nah, ini adalah untuk notifikasinya, coding notifikasi kita akan buat aja. Tombol ditekan, tombol telah ditekan. Nah, ini saja. Nah, di sini kita hanya memanggil button aja ya. Dengan event click, kita menggunakan event click, jadi oke, selesai. Nah, ketika kita menekan tambah, maka keluar notifikasi yaitu tombol telah ditekan, yaitu props itu kirim data dari orang tua ke anaknya. Nah, MS ini tuh sebaliknya, dia dari anak ke orang tua, biasanya untuk mengasih tahu sesuatu, misalnya tombolnya telah ditekan atau seperti itu. Jadi ini adalah seperti codingannya full di komponen utamanya ya. Menggunakan metode, yaitu di sini adalah fungsinya tombol hand, di sini adalah untuk coding. Baik, langsung saja yang ketiga. Yaitu slot. Slot itu kayak ruang kosong di dalam komponen yang bisa diisi atau diedit dari luar, dari user yang lain gitu. Jadi dia tuh bisa mengisi slot supaya tidak mengganggu komponen yang lainnya. Jadi lebih fleksibel gitulah untuk orang-orang yang pokoknya dia bisa mengisi gitulah, mengisi dari luar gitu. Oke, langsung saja kita contohkan.
codingannya. Kita menggunakan card.view ya. Nah, di sini kita memanggil card. Sel user yang dari luar tuh membuat judul yaitu GBK. Oke. Ini juga contoh saja ya, 39. Nah, di script ini kita mau import card from components card.view. Baik, kita ekspor default. Oke, kita mungkin komponen. Di sini adalah card. Oke, sini kita buat dulu cardnya. Kita buat div. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan function slot. Oke, kita menggunakan CSS. .card, kita akan mengedit. Oke, sedikit saja yang kita edit, yaitu kita akan buat bordernya aja, border buat 1px saja, 1px. Warnanya nggak usah, ya, 20 px.
sedikit. Nah, ini harusnya sesuai. Ini tidak usah pakai padding. Nah, hasil adalah seperti ini. Maka dia dari luar sini ya, dia bisa pokoknya di slot ini fungsinya ya untuk bisa ruang kosong dalam komponen yang bisa diisi dari luar gitu, dari luar codingan tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.